Masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran. Di sana ada Sulaiman dan juga ada Akil. Berarti yang akan tampil yang kalian dampingi. Betul ya? Langsung saja yuk kita sambut ini dia Hamzah dan Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada Hamzah 6 tahun dari Mesir 3 juz, itu tim Sulaiman. Kemudian ada juga Alif 8 tahun Medan 4 juz, itu tim Akil. Fokus ya kalian berdua ya. Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Hamzah. Sejarah Madinah. Hamzah bisa lihat ke belakang. Di sana ada yang belum dipilih adalah batu besar, Masjid Nabawi, payung masjid, unta, gerobak karavan, pohon kurma, rumah dan juga gurun. Kamu pilih yang mana? Gurun. Gurun. Kita buka gurun. Surat Nuh. Kanabila, silakan. Baik, Hamzah, bacakan ayat ke-7 dari surah Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bacakan ayat terakhir dari surah setelahnya. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Cukup? Sadaqallahul azim. Selanjutnya Alif. Sejarah Madinah. Alif, lihat ke belakang. Batu besar, Masjid Nabawi, payung masjid, unta, gerobak karavan, pohon kurma atau rumah? Rumah. Rumah? Oke, rumah. Kita buka. Al-Mulk. Kanabila silakan. Alif, bacakan ayat ke-12 dari surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bacakan ayat ke-12 dari surah sebelumnya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت minal qanitin. Cukup?
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Hamzah dan Alif. Wah, luar biasa lancar tampaknya Hamzah ya. Iya, Alif juga ya. Alhamdulillah, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Buka puasa biasanya pakai apa Pak? Kolak, gorengan, es campur. Boleh gorengan, ini kan kita kan lagi tampil. Oh gak boleh gorengan, kenapa kalau goreng gak boleh? Oh gitu, iya. Kamu makannya apa? Makannya sayur, ayam sama nasi dong. Gak pakai gorengan. Gak pakai gorengan, gak mau juga? Mau. Ya udah gorengannya buat Kak Irfan aja ya. Ya. Nanti puasa Kak Irfan batal dong. Nanti buka puasa lah, masa sekarang. Aduh, pegel-pegel deh Kak Irfan tuh. Siap Kak. Digitalnya enak banget. Mau cobain gak? Coba. Cobain. Jangan keras-keras ntar patah ini orang ini. Ini masih kecil. Enak kan? Iya enak. Makasih ya. Sama-sama. Oke, mau dibayar gak sih? Tidak perlu. Oke, tepuk tangan dong buat Hamzah dan juga Alif. Ini lucu ya. Satu Hamzah, satu Alif ya. Di huruf semuanya ya. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah untuk penampilan hari ini dari Hamzah dan Alif. Luar biasa. Hamzah yang sudah mulai bisa mengatur nafas dengan baik ya. Waqaf ibtida'nya sudah cukup bagus. Juga tadi madnya sudah bagus. Cuma tadi mungkin Kak Irfan karena usianya saja ya. Jadi mungkin penonton di rumah kok Kak Nabila selalu menegaskan tentang nafas karena memang nafas itu sangat mempengaruhi dari segi bacaan ya. Tapi Hamzah hari ini Masya Allah bagus luar biasa. Cuma ada satu huruf saja kalau diperhatikan lagi lebih sempurna lagi adalah harf al-ha ya, wa ahata sama wa ahsa. Jadi karena memang nahan nafas sedikit, jadi suara hanya sedikit saja yang hilang. Ya. Takut napasnya habis jadi dikit-dikit. Iya. Ya gitu ya, tapi secara Masya Allah Hamzah hari ini penampilannya luar biasa. Dan ini 6 tahun loh Kak. 6 tahun luar Keren biasa. banget, tepuk tangan dong buat Hamzah. 6 tahun udah gini sih luar biasa ini. Lanjutnya. Kalau Alif mau pulang. Mau pulang, tadi katanya mau pulang. Insya Allah kalau Allah takdirkan pulang, kalau enggak. Gitu, ya. Kenapa kok bertanya gitu Kak Nabila? Sebenarnya Kak Irfan di ayat yang dari segi pengaturan nafas sudah bagus, tapi cara dia pengulangannya ya, dia kan harus waqaf berhenti. Cara memulainya kadang-kadang dia nariknya kurang tepat ya. Misalnya tadi innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Terus dia ngambilnya bil ghaibi lahum maghfirah. Harusnya yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Atau kalau mau berhenti innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, berhenti di situ, nanti lanjut lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, karena itu dari segi arti. Tapi alhamdulillah juga Kak, kalau untuk arti Alif juz 1 udah hafal. Tapi kalau untuk juz 28, juz 29, juz 30 belum tahu kalau artinya. Jadi kalau juz 1 insya Allah bisa lah. Gitu. 29 belum. Iya, ada aja alasannya. Ada aja. Ada aja. Oke. Ya, baik. Jadi dari Kak Irfan tadi dari segi nafasnya sudah bagus cara mengaturnya, cuma cara memulainya dia mungkin masih kurang tepat. Sama juga di ayat berikutnya, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi. Tadi waqafnya fanafakhna. Terus ahsanat farjaha fanafakhna. Jadi kurang pas dari segi arti. Coba diulang mungkin salah satunya. Boleh ulang yang innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, waqaf di situ, nanti lanjut lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Enggak perlu ulang. Enggak perlu. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, seperti itu. Bagus dan huruf-hurufnya juga jelas. Kecuali ada satu huruf yang kurang jelas. Apa itu huruf? Apa? Kok Kak? Coba kan udah latihan manggil ayam gimana? Oke, sudah cukup. Cukup. Boleh tepuk tangan dong ilmu dari Kak Nabila. Oke, Bang silakan Bang Rashid. Baik, bismillah, Masya Allah. Hamzah, Alif hari ini tampilnya
lebih baik. Namun kalau di bagian irama untuk Hamzah mungkin bisa diulang sedikit dari wastaghsyaw sampai akhir. Coba sedikit. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Ya, ini ayatnya kan tidak terlalu panjang, ya. Artinya Hamzah harusnya bisa memaksimalkan bacaan dengan tenang. Ayat yang pendek ini berikan sentuhan-sentuhan yang baik, yang indah, sehingga nanti ada nilai plusnya bagi Hamzah. Tinggal mainkan iramanya, tambah iramanya. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Nah, jadi landingnya bagus ya. Oh iya. Untuk Hamzah. Juga tadi alif. Nah, alif tadi ketika awal membaca wa ajrun kabir itu juga ngambang ujungnya. Tapi setelah Kak Nabila minta ulang lagi tadi, itu sudah bagus. Seperti itu. Coba dibaca lagi. Lahumnya. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Iya, kepalanya nggak usah dimiringin juga, nggak apa-apa. Kenapa kepalanya gitu-gitu? Kenapa? Ikuti tangan abang. Oh ngikutin tangannya, nggak usah ini gitu-gitu. Baik. Oke, tapi Bang, Iya. mengenai tadi sebagai imam juga kan. Iya. Kadang-kadang kita jadi makmum, kadang-kadang ya itu pas waladolin amin itu ada yang tiba-tiba waladolin itu ketinggian. Kita sebagai makmum bingung, ambil tinggi ketinggian, rendah-rendahan, amin gitu. Iya. Jadi, nah kalau misalnya waladhdallin amin itu tadi, ya tergantung kita saja mengikuti. Kalau imamnya memang seperti Imam Syekh Sudais tinggi, ya nggak usah ikut tinggi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau nggak kuat, amin. Amin. Kan boleh air. Ya. Sah-sah saja. Kadang-kadang jadi ada dua suara tiba-tiba. Nah iya. Satu hal saya mau bertanya, Baik. Alif ini kan masih cadel. Iya. Kan itu ada faktor misal ada lidahnya nggak kurang panjang dan lain-lainnya. Apakah bisa dalam seleksi menjadi imam itu bisa masuk kah? Atau ada persyaratan semua huruf harus Baik. tepat? Bisa. Air bisa. Iya. Selama tidak menyalahkan ya. Jangan sampai baca ro jadilah. Nah itu tidak boleh ya. Bisa. Insya Allah. Amin insya Allah. Gak usah sedih lagi. Oke, Abi silakan Bi. Alif, teruskan latihan. Insya Allah semangat terus ya Alif ya. Siap Bi. Insya Allah. Dua-duanya nih Kak Irfan punya kelebihan. Jadi Hamzah semangatnya luar biasa. Selalu tampil semangat. Dan tetap menjawab dengan sigap. Dan Kak Irfan, mudah-mudahan nih nanti nyampe ke Madinah ya. Ya, insya Allah amin. Tadi kan sudah jalan-jalan di Madinah itu. Ya, gambarnya doang. Dan nanti di Madinah kamu akan melihat sebuah masjid. Siapa yang tahu masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Jadi Nabi SAW suka ke masjid. Begitu hijrah, pertama-tama Nabi mendirikan masjid. Ketika sampai di Kuba, itulah Masjid Kuba. Dan itu masjid yang pertama kali Nabi bangun. Saking Nabi bahagianya membangun masjid, baik Masjid Kuba maupun Masjid Nabawi, Nabi menyempatkan diri setiap hari Sabtu untuk berangkat dari rumahnya dalam keadaan suci, entah berwudu, entah mandi, Nabi langsung ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Lalu Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma shalla rak'atain, Masjid Kuba kana ka umrah." Siapa yang bersuci di rumahnya, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka dia dapat pahala umrah. Perhatikan, ini menarik, ini luar biasa. Di kota Mekah ada umrah. Di kota Madinah ada umrah. Masya Allah. Tapi intinya bahwa inilah agama ini dibangun di atas peradaban masjid. Bahwa pendidikan terbaik adalah yang berhasil mencetak anak-anak didiknya untuk mencintai masjid. Semakin seorang anak atau siapapun di antara kita dekat ke masjid,
maka kita akan semakin berkah hidup kita. Nah karena itu di Ramadan seperti ini nih, ayo hidupkan semua ke masjid, salat tarawih dan sebagainya. Dan mudah-mudahan juga kita semuanya mendapatkan kesempatan ibadah di Masjidil Haram, maka ada juga Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih Abi, boleh tepuk tangan untuk dewan juri kita.